yang membedakan dengan mereka yang biasa-biasa aja gitu ya, karena mereka yang bagus ini mereka punya mindset kreativitas dan inovatif ya di kepalanya ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kita kembali lagi nih teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa ya bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita sapa dulu yuk coachnya hari ini. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, kabarnya gimana? Kabar baik. Sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena kan sebelumnya sempat meriang gitu ya Coach ya, aku dengar-dengar. Sekarang udah mendingan ya Coach ya? Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Tapi Coach Adit puasa kan? Puasa dong. Masih semangat kan menjalankan 28 Ya, setengah hari lagi? Oke. Coach, hari ini aku mau mau nanya-nanya lagi nih, boleh ya? Boleh. Sebenarnya kan ketika kita sedang menyusun strategi gitu ya Coach ya, strategi dalam berbisnis atau manajemen itu kan pasti menggunakan pikiran, berasalnya dari pikiran ya, pikiran setiap orang, setiap Betul. manusia gitu ya Coach ya. Nah yang aku ingin tanyakan itu sebenarnya mindset seseorang pebisnis itu seperti apa sih dalam perencanaan strateginya? Oke, sebentar nih. Jadi kamu mengatakan bahwa seorang sedang menyusun perencanaan strategisnya itu perlu mindset apa sih di pikirannya gitu kali ya? Iya, mindset seperti apa yang ada di pikirannya? Iya, saya coba mencerna dulu nih pertanyaannya Iya, ya. betul Coach. Gitu ya. Karena memang ya bikin strategi pasti mikir kan ya. Iya. Mindset itu kan ya istilah umum ya, yang banyak dipakai ya. Di situ ada yang di dalamnya ada belief system, value system gitu ya. Ada attitude juga di situ mungkin ya, atau ada semacam ya mungkin skill juga gitu ya, kompetensi, ya macam-macam lah di situ ya, di dalam yang namanya mindset itu ya gitu. Jadi kalau ditanya mungkin saya nggak nyebut itu apa gitu, yang just mindset lah ya. Yang simpelnya aja mindset. Ya mindset. Jadi orang yang bikin strategis, rencana strategis itu pasti kalau kamu bayangkan ya, orang yang mikir strategis itu biasanya dia mikirin ke arah mana sih, jangka panjang jangka depan atau belakang atau saat ini. Jangka ke depan berarti Coach. Ya kan, jangka ke depan. Jadi kira-kira mindset apa nih yang mendukung orang berpikir ke depan gitu ya, bukan mikirnya ke belakang. Pasti ke depan ya Coach ya. Berpikir yang ke masa-masa yang akan datang ya. Nah, gitu kan. Kemudian mindset yang bukan hanya bicara tentang masa lalunya aja gitu kan, tapi juga ke depannya gitu. Kira-kira mindset yang seperti apa gitu ya. Iya, betul. Yang pertama tentunya dia punya mindset goal oriented ya. Goal oriented. Karena kan goal itu pasti ke depan ya. Gak mungkin mundur ya Coach iya, ya. Sebelum goal oriented mungkin ke visionary gitu ya. Dia ada mindset visionary gitu ya. Jadi yang berpikir jauh ke depan gitu ya, untuk mencapai impian di depan gitu ya. Karena tentunya bikin strategi itu pasti diawali dengan impian dulu nih, apa sih yang mau diraih gitu di masa depan. Gitu ya. Jadi visionary dan goal oriented ya. Goal oriented artinya bisa dari visi yang dia muncul di kepalanya itu dia bisa padatkan lagi, bisa direalisasikan lagi dalam bentuk tenggat waktu dan lebih spesifik gitu, yang smart lah gitu ya, yang smart, spesifik, measurable, attainable gitu kan. Kemudian juga reasonable dan juga ada time frame-nya gitu kan, smart. Kalau visionary mungkin dia gitu kan, dia melihat visi ke depan seperti ini. Dari situ harus dia buat lagi dalam bentuk yang lebih smart, yaitu ya tadi ya, goal setting ya. Jadi goal oriented gitu. Goal oriented ya pertama. Berarti dua itu, visionary dan goal oriented. Jadi sebelumnya gitu kita harus memikirkan visionary dulu atau goal oriented dulu nih Coach? Ya visionary dulu ya. Visionary dulu urutannya. Iya, jadi setelah itu baru di mindset yang bisa membantu dia untuk menyusun dari visi itu, jadi goal-goalnya apa aja nih yang harus dicapai gitu kan. Gitu. Nah teman-teman, kamu sudah memiliki dua ini belum? Tadi yang pertama visionary dan yang kedua goal oriented. Apalagi ya selanjutnya? Nah kita tanya lagi nih sama Coach Adit ya. Setelah kita memiliki dua mindset itu Coach, ada mindset selanjutnya nggak sih Coach yang harus kita miliki juga?
Sebetulnya banyak ya, kemudian kalau yang saya amati dari para coach atau ini saya ya, klien-klien saya ya, yang Mm-mm. menurut saya yang mereka tuh cukup bagus dalam menyusun rencana strategisnya gitu ya, yang membedakan dengan mereka yang biasa-biasa aja gitu Mm-mm. ya, karena mereka yang bagus ini mereka punya mindset kreativitas dan inovatif ya di kepalanya ya. Gitu Karena kan ya. bikin strategi ke depan itu kan kita nggak bisa niru-niru juga yang di sebelumnya. Mm-mm. Ya mungkin esensinya sama, cuman caranya, how to-nya harus berbeda gitu loh. Benar Ya banget karena coach. kan kalau kita niru di masa lalu nggak mungkin sama persis dengan apa yang akan terjadi di masa depan kan, Mm-mm. gitu. Jadi kita nggak bisa bergantung 100% dengan apa yang sudah berhasil di masa lalu gitu Iya. kan. Dia perlu ada Inovasi baru. inovasi-inovasi lagi untuk bisa bikin rencana-rencana yang lebih oke lah ke depannya gitu, yang Mm. lebih sesuai dengan ininya ya, dengan kondisi yang nanti di masa depan tersebut gitu. Mm. Jadi selain visionary tadi ya juga akhirnya dia bisa dengan kreativitasnya itu dan inovasinya bisa menyusun rencana yang memang eh, berbeda dari yang sebelumnya, Mm. tapi juga lebih menunjang lagi untuk mencapai strateginya gitu. Gimana sih coach emang cara memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif itu tuh kadang kita merenung, kita ngestak gitu coach. Ada Mm-mm. nggak sih cara dalam memunculkan ide kreatif itu Mm. supaya cepat muncul gitu di pikiran? Sebetulnya kan kita juga pernah bahas ya di YouTube yang dulu-dulu ya, Mm. gimana sih supaya kita bisa berpikir kreatif gitu Mm-mm. kan. Mungkin bisa nonton lagi ya di YouTube tersebut ya. Cuman kalau saya sih kalau singkatnya kita bisa lebih kreatif dan Mm. dan kemudian menginovasikan kreativitas tadi gitu ya. Mm. Itu kalau kita banyak mengumpulkan database di kepala gitu ya, ilmu pengetahuan, informasi, Wawasan. wawasan, salah satunya itu sih gitu ya, sehingga bisa muncul ide kreatif gitu, yang kemudian harus inovasi juga untuk bisa merealisasikan kreativitas tadi menjadi satu strategic planning gitu loh, Mm. ya kan. Kalau misalnya dia sudah banyak informasi ini yang didapat dari berbagai macam sumber kan, Mm-mm. apalagi kalau pengusaha itu kan nggak bisa kuper ya. Dia harus tahu kondisi global juga, kondisi regional, Mm. kondisi ekonomi sesuai dengan market mereka gitu ya. Kemudian juga dia harus tahu voice of customer, bukan customer ya, jadi market dia tuh kebutuhannya apa gitu kan. Mm. Nah informasi-informasi itu yang bisa membantu dia connecting the dot gitu ya, sehingga muncullah ide-ide kreatif yang Mm. kemudian bisa di bisa didetilkan secara inovatif dalam bentuk strategic plan. Nah, teman-teman gimana nih? Sudah memiliki ide-ide kreatif atau inovatif belum ya? Mudah-mudahan ngerti istilah-istilahnya. Iya. Nah, kalau teman-teman udah punya ide kreatif, inovatif, itu salah satu mindset yang sudah teman-teman miliki gitu ya, coach ya. Langkah awal untuk membuat strategi dalam bisnis yang sukses. Selain itu ada lagi nggak sih, coach? Mungkin ada satu lagi sih, supaya juga nanti strategi itu nggak sama dengan dulu gitu ya, tapi lebih tadi ya, lebih baik lagi atau lebih besar lagi gitu ya. Dia harus punya mindset risk taking ya. Karena bisnis itu pasti harus ada kadar keberanian untuk mengambil resiko. Karena kan ini kita bicara masa depan ya, yang tentunya nggak jelas gitu Iya, kan. penuh tanda tanya Iya kan, gitu ya, coach nggak ya. pasti kan, nggak bisa dihitung juga gitu. Nah disitulah akhirnya risk taking itu perlu gitu ya, mindset risk taking. Tentu risk taking yang juga dipikirkan antisipasinya gitu, bagaimana memitigasinya gitu ya, itu juga dipikirkan gitu. Jadi sudah visionary, kemudian kreatif, kemudian akhirnya dipikirkan juga resiko-resikonya gitu ya. Kalau teman-teman yang belajar NLP pasti ini namanya nih, silakan buka aja Disney strategi gitu ya. Gitu, Disney strategi ya, yang ini ya, yang langkah-langkah tadi. Jadi komponen-komponen besarnya lah gitu. Pokoknya yang berpikir visionary, kemudian bagaimana menyusunnya menjadi suatu strategi, dan kemudian mempertimbangkan risiko-risikonya. Wah, menarik banget. Nah, teman-teman gimana nih? Teman-teman jadi tahu ya, jadi paham mindset apa sih yang dipikirkan dalam orang-orang sukses dalam merencanakan strategi bisnisnya. Nah, teman-teman bisa terapkan nih. Nah, coach, aku mau nanya, sebenarnya coaching itu apa sih? Coaching itu salah satu metode yang memang bisa juga ya
meningkatkan kemampuan berpikir visionary, tadi bermindset visionary maksud saya, strategis gitu ya, inovatif dan kreatif, dan risk taking ya. Itu salah satu teknik salah satu pendekatan yang bisa digunakan gitu ya, coaching ini untuk bisa membuat seorang leader itu memiliki berbagai mindset tadi gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar silakan ke www.corporateconsulting.com. Silakan buka di situ program coaching yang bersertifikasi ya oleh ACF ya. Silakan baca, kalau tertarik daftar. Nah, teman-teman, di situ teman-teman bisa baca-baca dulu, nanti bisa langsung hubungi kontak person yang tersedia. Oke, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.